semuanya, perkenalkan nama saya Cornelia Kululupun. Saya adalah guru dari SMA Negeri 5 Tual. Pada video kali ini, saya akan membagikan praktek baik saya dalam kelas terkait dengan bagaimana saya meningkatkan motivasi anak dalam belajar matematika. Ayo simak video ini sampai selesai. Matematika merupakan mata pelajaran yang cenderung dianggap rumit. Oleh karenanya, saya tertantang untuk bagaimana membuat anak-anak tertarik dalam belajar matematika. Di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah yang pertama kita harus melakukan pemetaan kebutuhan murid. Di sini ada asesmen yang bisa kita lakukan. Yang pertama, asesmen diagnosis non-kognitif. Kita dapat mencari tahu profil belajar murid, misalnya kebiasaan, bahkan mungkin pengalaman, juga lingkungan belajar anak di rumah. Kedua adalah asesmen kognitif, asesmen fungsi untuk menentukan seberapa siap anak untuk belajar. Setelah saya melakukan pemetaan, di sini ada banyak informasi yang telah saya dapatkan. Diferensiasi yang akan kita lakukan juga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Hal ini terkait dengan materi yang akan kita sajikan. Apakah kita menggunakan profil belajar murid misalnya untuk menentukan diferensiasi konten yang akan kita lakukan. Ketika kita memilih profil belajar murid, maka konten yang kita sesuaikan untuk anak-anak visual, kita akan menggunakan video atau foto yang membuat anak-anak visual itu tertarik melihat materi yang kita ajarkan. Begitu pula juga dengan auditori. Ketika kita melakukan atau menampilkan video, maka anak-anak auditori otomatis juga tertarik untuk melihat apa yang kita jelaskan. Sedangkan bisa kita libatkan dalam proses pembelajaran. Misalnya mereka sebagai alat peraga yang kita hubungkan dengan materi yang kita ajarkan. Contohnya, ketika kita mengajarkan materi terkait dengan bilangan bulat misalnya. Nah, anak-anak kinestetik kita pakai sebagai demonstran yang ada di depan. Misalnya mereka melangkah ke kiri, berapa langkah atau ke kanan untuk menggambarkan bilangan bulat yang kita maksudkan. Selanjutnya, ketika dalam proses yang kita lakukan dalam proses pembelajaran ini, yang kita ambil adalah informasi terkait dengan kesiapan belajar murid. Nah, ketika kita mengambil informasi ini, maka anak-anak akan kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok di mana terdiri dari anak-anak yang memiliki kesiapan belajar, misalnya paham utuh, dia terdiri dari kelompok tersendiri. Kemudian paham sebagian dan paham atau tidak paham sama sekali. Nah, itu mereka dipisahkan dalam kelompok-kelompok tersendiri. Nah, di sini terjadi diferensiasi proses berkaitan dengan informasi kesiapan belajar murid. Nah, bedanya adalah anak-anak yang berada pada kelompok paham utuh, mereka akan diberikan materi dan contoh misalnya yang disiapkan sehingga mereka bisa lebih mandiri. Di sini pendampingan guru tidak terlalu dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah kelompok paham sebagian. Nah, kelompok ini materi atau LKS atau bahan ajar yang diberikan tentu saja harus lebih mudah atau terurut dibandingkan dengan kelompok sebelumnya. Pendampingan guru terhadap murid-murid ini juga lebih banyak dibandingkan dengan kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang paham utuh. Sedangkan untuk kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang tidak paham, di sini pendampingan sangat dibutuhkan oleh murid sehingga guru cenderung lebih banyak berada pada kelompok yang ketiga dibandingkan berada pada kelompok yang lain. Gunanya berikutnya, ketika sudah menyelesaikan proses pembelajaran, ada juga diferensiasi produk. Nah, ketika kita memilih, kita akan melakukan diferensiasi produk juga, maka produk yang ditampilkan itu bisa jadi kita mengambil informasi minat dan bakat. Sehingga ketika kita memilih menggunakan diferensiasi produk berdasarkan minat dan bakat, di sini kita akan memberikan kebebasan kepada anak-anak menggambarkan atau memvisualisasi atau membuat produk
terkait dengan materi sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Misalnya, dalam hal ini, rubrik penilaian yang disiapkan guru harus juga terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan produk yang anak-anak pilih. Contohnya seperti ini. Misalnya, ketika saya mengajarkan materi terkait dengan dimensi 3, setelah saya melakukan pemetaan minat dan bakat anak-anak, ternyata anak-anak ini terdiri dari anak-anak yang memiliki minat seni, kemudian olahraga, ada juga game, dan memasak. Nah, yang pertama adalah kelompok seni, kemudian kelompok memasak, kemudian kelompok game, dan kelompok olahraga. Masing-masing produk yang nanti akan mereka hasilkan itu akan disesuaikan dengan minat mereka. Misalnya, kelompok olahraga, mereka akan membuat bangun ruang yang berhubungan dengan olahraga ruang misalnya. Kemudian untuk kelompok seni, mereka bisa menggunakan seni, misalnya kalau melukis, seperti itu, akan melukis bangun-bangun ruang yang untuk tampilannya lebih cantik sesuai dengan minat dan bakat mereka, dan kemudian digunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Pada kelompok yang ketiga, misalnya kelompok memasak, mereka akan memasak apa saja yang mereka inginkan. Misalnya, contohnya, ketika mereka memilih untuk memasak nasi goreng misalnya, mereka akan menggunakan wadah-wadah yang berhubungan dengan dimensi 3 untuk sebagai pembentuk nasi goreng itu, dan sebagai alat juga untuk digunakan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Dalam hal ini adalah dalam proses perhitungannya. Kemudian untuk anak-anak yang game akan diberikan kesempatan untuk memilih suatu bangun ruang yang ada pada game yang mereka mainkan untuk kemudian dibuat dalam bentuk benda yang dapat dilihat. Misalnya, untuk anak-anak yang suka bermain Free Fire, mereka akan membuat bangun ruang seperti rumah L, itu ya, yang mereka akan buat sehingga terdapat bentuk fisiknya yang kemudian bisa digunakan dalam proses perhitungan-perhitungan. Kita bisa pakai untuk perhitungannya, panjang, lebar, dan kemudian mereka gambarkan kembali dalam bentuk dimensi 2, lalu kemudian mereka hitung seperti yang harus dilakukan anak olahraga 2. Nah, di sini jadi karena motivasinya sudah naik di bagian awal, maka terus akan terjaga sampai dengan perhitungannya dan sampai mereka mempresentasikan hasil yang mereka hitung. Nah, ini salah satu cara atau salah satu contoh yang sudah saya lakukan di kelas untuk menarik perhatian atau untuk meningkatkan motivasi anak-anak dalam belajar matematika. Pembelajaran diferensiasi memang terdengar baik dan menyenangkan. Namun, bukan berarti tidak ada kendala atau tantangan yang dihadapi. Kendala yang pertama adalah ketika kita memiliki ide yang begitu banyak, kita mungkin akan membutuhkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, di sini untuk melengkapi apa yang menjadi media atau alat peraga yang digunakan, dibutuhkan kerjasama dari segala pihak. Misalnya, dari sekolah. Mungkin dana BOS digunakan juga untuk pembelian alat-alat atau media pembelajaran. Nah, kemudian partisipasi orang tua juga dapat digunakan untuk melengkapi semua alat yang dibutuhkan alat dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru juga dapat memikirkan bagaimana cara menggunakan lingkungan belajar untuk menjadi media pembelajaran. Menurut saya pembelajaran yang sekarang sudah diterapkan dalam kelas kita itu merupakan pembelajaran yang lebih seru dibandingkan pembelajaran seperti bisa melakukan semuanya. Nah, tapi saya bisa menunjukkan kemampuan saya melalui bakat saya. Jadi seperti saya bisa menjelaskan melalui lagu, kemudian saya bisa membuat poster juga, saya bisa menggali ide dan lain-lain sebagainya. Sekian video berbagi praktek baik saya terkait dengan bagaimana saya meningkatkan motivasi belajar murid dalam belajar matematika. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.